Ini pada saat ini sawit-sawit yang lain lagi trek, ya, lagi trek. Berarti kalau trek itu produksinya rendah sekali, kurang produksinya rendah karena apa namanya kondisi cuaca yang tidak iklim yang tidak mendukung. Tetapi punyanya Pak Joko Ari ini masih normal ya. Kita lihat di sini masih. Gimana Pak Joko? Luar biasa nih. Ya. Melengkung dia. Itu Oke, kita agak jauhkan ya. Di situ. pelepahnya melengkung ke bawah. Pelepahnya melengkung ke bawah. Terus apa lagi Pak Eko? Sehingga sekarang kita berada di Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah, di Desa Bapeang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Mentawa Baru Ketapang. Ini ada Pak Eko, ada Pak Ari. Kita sekarang di tengah-tengah kebun sawit yang sudah berproduksi menggunakan produk-produk dari NASA, khususnya Organindo dan Power Nutrisi ya, Supernasa juga ya, dengan umur tahun 2015 Pak. tanam 2015 ya, berarti 7 tahun ya, 7 tahun ya. Kita lihat kondisi buahnya cukup bagus ya, dan perlu diketahui ya, ini ada yang mengerjakan bahwa sekarang ini kondisinya sedang trek ya, sedang trek, tapi ternyata kebun dari Pak Ari ini masih cukup bagus berproduksinya dan masih normal ya. Normal Pak. Normal ya. Bulan ini petikan 18 kali Pak. Ini 18 kali, petikan 18 kali. Rata-ratanya 1,7. 1,7 ton Iya. per bulannya. Per bulan 3,5 ton. Wih, Per bulannya. jadi panennya per bulan 3,5 ton, luar biasa ini. Sudah mencapai Berarti rata 3,5 ton Pak. 1 tahun mungkin dia perkirakan 30 ton ya. 35 Pak. 35. Saya target Pak memang. Ditarget 1 tahun 35 ton, luar biasa ini. Sudah menyamai rata-rata Malaysia ini. Ya. Kita lihat ya di sini sawitnya cukup bagus ya. Masih susun. Ini cukup bagus. Pak Eko mungkin bisa jelaskan Pak Eko yang tadi live ya. baik, Yang pemirsa nonton NASA dimanapun Anda berada, saya bersama Pak Fahmi, ada Pak Joko 8 Ari, orang ini. ada Pak Herman, beliau sebagai Pak Joko Ari sebagai pemilik kebun. Dulu tahun 2000 berapa Pak saya kira ya, yang ada kebun jeruknya? 2017 ya? 17-an Pak. 17-an. Dulu ini kebunnya kebun jeruk ya. Kebun jeruk. Padahal udah menghasilkan. Luar biasa. Jadi pemirsa sekalian, kita lihat ini figure tanaman. Kalau figure itu berarti bentuk tanamannya. Kita lihat diameter batangnya luar biasa. Luar biasa nih. Diameternya kalau dengan usia 7 tahun, kemudian tadi sampaikan sekali panen 1,7 ton, 1 bulan sampai 3,4 ya ton ya. Nah, itu luar biasa, usianya 7 tahun. Nah, kalau kita ingin mengetahui tanaman sawit itu bagus atau tidak, pertama dari sisi tanamannya, bentuk batangnya itu. Jadi kalau bentuk batangnya bulat, sama makin ke atasnya sama bulatnya, berarti ketersediaan unsur terutama P itu sangat tersedia. Ya, P. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi produktivitas, kita lihat pertama jumlah buahnya dulu. Ini kalau kita lihat dengan hitungan cepat, ini TBS-nya kurang lebih ini 5, berarti sebelahnya 5. Ya, ada 10 TBS nih. Dan biasanya TBS ini terbentuk dalam 1 tahun, ya kalau dalam 1 pohon itu 2 kali, ya 2 semester. Ya, 2 kali. Nanti kalau sekarang dapat 10, berarti semester depannya ya hampir mirip 10. Berarti dalam 1 tahun
ini punya potensi mengeluarkan TBS 20 tandan buah segar. Saya bayangkan, dan kemudian kita lihat juga butirnya brondolannya sangat luar biasa, pemirsa ya. Kalau istilah di kebun namanya fruit set. Fruit set itu adalah jumlah brondolan yang jadi dibandingkan jumlah duri yang ada. Jadi kalau seperti ini, kalau misalkan seperti buah landa, buah kempet, itu biasanya fruit setnya di bawah 20%. Tapi kalau ini, itu fruit setnya hampir semuanya jadi di atas 85%. Dan ini sebagai kunci kalau kita ingin mengatakan produktivitas buah lan itu baik atau tidak, kita lihat dari fruit setnya. Nah, fruit set itu nanti berpengaruh terhadap berat janjangnya. Ya, berat janjangnya, berat TDBS, dan rumusnya kalau kita ingin menghitung produktivitas, yaitu berapa jumlah TBS terbentuk, berapa beratnya, berapa jumlah pokok produktif, dapatlah tonase. Dan tadi juga sampaikan produk yang digunakan Pak Ali ya, pakai Granul Pak. granul ya Pak ya. Granul. Granul, kemudian Power Nutrisi, Sempat pakai Supernasa. Iya. Terus kemudian tetap kita menggunakan NPK ya. Tetap Pak, Nah, wajib jadi Pak. Iya. prinsipnya bahwa kita punya prinsip penggunaan pupuk kimia, makro, dan penggunaan pupuk organik dan mikro itu adalah saling melengkapi. Ya. Dan itu sangat penting ya, pemirsa sekalian. Nah, kalaupun kita melihat ya, jumlah TBS tadi udah 10 tandan buah segar ya, dalam 100 meter, kalau dalam setahun bisa nyampe 20 TBS. Kita kalikan misalkan ini berat janjangnya berapa ya Pak Herman ya? Rata-rata. Rata-rata. Kalau rata-rata ya Nimbang. 10 sampai 12 Pak. 10. Ada yang sampai 40 kilo. Oke, kita ambil rata-rata 10 aja ya. 10 aja. Nah, Siap. kita hitung ya. Kita coba menghitung berapa produktivitas lahannya Pak Joko Ari. Ya, ini kalau tadi 10 ya, 10 kilo. Kalau setahun bisa menghasilkan 20 janjang ya, Ya. berarti 20 kali 10. Berarti satu pohon 200 kilo. Kalau Pak Ari punya 100 pohon saja, ya, 100 saja ya. Ya. Berarti tadi 200 kilo kali 100. 100. Ada 20 ton. Ya. Usia 7 tahun. Itu 100 itu hitungan saya sekitar 34 hektar. Ya toh? Oh iya. Kalau 30. 100 Oke, ya. 30. Jadi kalau kita konversi lagi, tinggal kalikannya seperempatnya. Makanya kalau ini bisa menghasilkan lebih dari 30 ton kalau 1 hektar. Ya. Saya ngambil tadi 100 pohon 100 ya. pohon aja. Kalau 1 hektarnya 136, saya ngambil 100 pohon saja yang berbuah, itu kurang lebih ada 20 ton untuk 100 tanaman. Tapi kalau kita pakai 136, itu bisa menghasilkan benar hampir 30 6 ton. 30 di atas 30 lah Iya. ya. Jadi ini membuktikan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita konversi ke arah biaya nih, Pak Ari? Ya. Kemarin kita sempat hitung ya. Kan Pak Ari tadi nyampaikan pakai 50 kg organindo Ya. dan 1 kotak Power Nutrisi Ya. untuk 1 kali mupuk. Turun pupuk. Kalau misalnya setahun 2 kali. berarti ada 100 kilo organindo dan 6 kilo Power Nutrisi. Ya. Saya sudah sempat menghitung Ya, ya Pak. di rumah. Hah? Kurang lebih biaya yang kita keluarkan Ya. untuk 1 pohon Ya. itu kurang lebih Rp1.700 per pohon Per bulan Pak ya. per bulan. Saya dibayangkan Per bulan. Rp1.700 per pohon untuk beli pupuk organik NASA. Nah, tadi sudah kita hitung 1 pohon itu bisa menghasilkan 200 kilo. 200 kilo. Oke, dalam 1 tahun. Tahun. Ya, dah? Ya. 200 kilo. Kalau kita sekarang harga buah berapa, Pak? Sekarang 2100 ya. 2100 Pak. Ambil aja 2000 lah, Iya, ya kan? Berarti 200 kilo, Ya. ya kan? Kali dua. Dikali 400 2000. 200 kilo 400 kali ribu. 2000. 400 ribu. Apa? 400 ribu Pak. Apa? 400. 400 ribu. Ya. Nah, satu tahun ya, Tahun. dibagi 12 berapa? Ya kurang 400 lebih ribu berarti dulu. kita hampir 40.000 lah. Ya. 40.000 per pohon per bulan nih. Ya. Dia nggak ngasih uang ke kita. Ya, ya. Ya. Kurang Kita 1000. beli pupuk 1.700. Nasanya loh Pak ya. Wah, baru nasanya. baru Kalau nasanya. kimia sekitar 2.600 Ya. Artinya Pak Joko Ari mengeluarkan untuk biaya mupuk itu kurang lebih 4.000. Hmm. Tapi tanaman memberikan uang ke Pak Joko Ari kurang lebih 40.000. 40.000. Wah, luar biasa. Jadi tidak ada cerita kita nggak mupuk. Tidak ada Ya. cerita pupuk NASA mahal, nggak ada cerita. Pupuk NASA jauh lebih berkualitas, harganya juga terjangkau dan hasilnya luar biasa. Gitu ya Pak Ya, Joko Ari ya. Ya betul Pak. Demikian pemirsa laporan singkat dari kita Ya. bersama Pak Fahmi, Pak Joko Ari, Pak Herman. Mudah-mudahan seperti tulisan saya tadi, Ya. ini gempa. Mbak. Gempa untuk Kalimantan yang kita tunggu. Gempa produk organik NASA. NASA. Ya. Ya. Kita tunggu gempa-gempa lain di wilayah-wilayah lain. Semangat pagi, salam agro NASA. Yes. Ya, luar biasa Pak Eko. Ya,
kita lihat di sini ya kondisi buah sawitnya ya. Ini Rata-rata ada keluar yang tanya, Ya. suruh mendekatkan ya, suruh mendekatkan ini. Padahal kemarin pupuk posisi terakhir dekat masa seperti ketendang ini. banjir, Pak. Dan ini pun Nah. ini pernah banjir ya Pak ya? Banjir, Pak. segini Pak. Ini, Pak. Nah, Nah, ini pernah banjir, jadi lahan ini pernah mengalami banjir 2 kali, Pak. 2 kali. Tahun ini. Dan kemudian ini pada saat ini sawit-sawit yang lain lagi trek ya, lagi trek. Berarti kalau trek itu produksinya rendah sekali. Udah, kurang lah. Produktivitas rendah karena apa namanya kondisi cuaca yang tidak iklim yang tidak mendukung. Tetapi punyanya Pak Joko Ari ini masih normal ya. Kita lihat di sini masih. Gimana, Melengkungkan Pak Eko? pelupahnya luar biasa nih. Ya. Melengkung dia. Itu Oke, kita agak jauhkan ya. Di situ pelupahnya melengkung ke bawah pelupahnya melengkung ke bawah. Terus apa lagi Pak Eko? sehingga proses pembesaran buah itu lebih baik. Ya. Ini saya ambil lagi di sebelahnya. Nah, kondisinya juga sama ya. Buahnya sangat bagus sekali. Pada saat kondisi trek ternyata masih bagus. Dan ini perlu diketahui bahwa rata-rata per tahun itu sudah di atas 30 ton per hektar ya. Dengan pemakaian NASA. Punya timbangan nggak? Jadi ini luar biasa sekali, luar biasa. Dibeliin Pak kapan-kapan. Ya, luar Kan dengan biasa. timbang daging juga untuk anu ya. Kalau misalkan Kalau rata-rata Indonesia itu masih 20 ton, ini sudah 30 ton per hektar per tahun ya. Ayam. Tapi Kita lihat. timbang di ini. iya nggak apa-apa. Yang penting kan buahnya buah kita. Ya, Timbang siap. Cuma emang yang kondisi Iya, sayang. tanamannya ya. Tanamannya itu dari bawah atas itu Nah, tidak mengecil, tadi proporsional sekali ya. jadi makanya memang harus kalau sumbu satu itu umur berapa, Pak? Kalau saya berani satu Ya, ini sekali lagi saya tambahkan bahwa kondisi sekarang ini adalah pada saat bulan-bulan trek ya. Bulan trek itu kondisi tanaman yang paling berat dalam masa 1 tahun, tapi punya Pak Ari masih normal ya. Kita lihat di sana. Ya, di sana itu kita lihat buahnya masih cukup bagus ya. Ya, kondisi buahnya masih cukup bagus pada saat